Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap ikuti dan taati 3M. Apa saja? Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian menggunakan masker ketika bertemu dengan orang. Selanjutnya adalah apa satu lagi? Menjaga jarak. Oke, pintar. Ya. Baik, sebelum kita mulai, silahkan dipimpin doa dulu. Siapa yang memimpin doa? Oke, ketua kelas silahkan doanya dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil ilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, baik. Ya, untuk absensi silakan kamu absen di CBT SMP Taman Harapan. Sistem penilaian, Ibu mengambil 3 sistem penilaian. Yang pertama, sistem penilaian sikap. Kemudian yang kedua ada sistem penilaian kognitif atau nilai, dan yang ketiga ada sistem penilaian keterampilan. Belajar tentang menganalisis interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam nilai dan norma, serta kelembagaan sosial. Oke, kita lanjut. Untuk indikator pencapaian kompetensi, ada menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, kemudian menyajikan hasil analisis tentang interaksi sosial dalam ruang dan pengaruhnya terhadap kehidupan, kemudian mempresentasikan hasil diskusi. Nanti kamu ada program mempresentasikan hasil diskusi. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kamu capai. Oke, Ibu berharap nih, siswa diharapkan dapat melalui diskusi dan tanya jawab, siswa dapat mendeskripsikan interaksi sosial dan syarat-syaratnya pada masa COVID-19 dengan cermat, kreatif, dan bertanggung jawab. Melalui pengamatan kondisi lingkungan dan link PowerPoint interaksi sosial, siswa dapat menganalisis interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan masyarakat pada masa COVID-19 dengan mempresentasikan hasil analisis secara teliti, kreatif, dan bertanggung jawab. Oke, lanjut. Nomor 1, ada pengertian interaksi sosial. Ya, baik. Interaksi sosial adalah proses saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Oke. Berdasarkan materi di atas, kemukakan bukti-bukti yang terjadi bahwa terjadi perubahan pola interaksi sosial di masa COVID-19. Siapa duluan yang mau ngomong? Menurut kamu ada bukti-bukti apa sih interaksi sosial di masa COVID-19 yang langsung berubah? Ya, silakan. Silakan Najwa. Saya Bu, bukan Oh iya, silakan Dila. Silakan. Kalau interaksi sosialnya jadi nggak tetap langsung, pintar. jadi nggak tetap muka langsung. Nih, yang tugas individunya kalian boleh kerjakan ini. Nah, dengan pertanyaan seperti ini, peserta didik mengamati gambar tersebut, selanjutnya membuat pertanyaan terkait dengan interaksi sosial yang terdapat pada gambar. Oke, ini lembar yang buat diskusi. Tugas diskusi kalian, Ibu kasih waktu 15 menit. Oke, pertama kalian berdiskusi dengan cara rekam layar. Ketika kamu bingung, kamu boleh panggil Ibu sebagai fasilitator di kelasnya kalian. Setelah rekam layar, kemudian kalian bikin presentasi hasil diskusi itu. Setelah itu, nanti kamu bilang sama Bu Guru, hasil refleksinya seperti apa. Gitu. Oke? Iya, hasil refleksinya seperti apa. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke.
Jika ada kesulitan, kamu boleh japri ibu, gitu ya, atau ajak ibu masuk ke dalam room kalian. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berdiskusi bersama teman-teman saya materi tentang apa sih dampak interaksi sosial selama pandemi COVID-19. Sebelum mulai, saya akan menjelaskan interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Menurut kalian, apa sih dampak interaksi sosial di dunia pendidikan? Kalau menurut saya, sekolah di rumah saja dapat menimbulkan kebosanan dan juga kita harus beradaptasi dengan lingkungan sekarang. Bagaimana menurut dengan kalian? Kalau menurut saya, interaksi sosial secara virtual belajar di rumah dapat membosankan saat pelajaran dan ilmu tidak terasa oleh otak hingga ilmu yang disampaikan guru sia-sia. Kalau menurut saya, interaksi sosial dengan belajar di rumah membuat kita banyak waktu untuk mengerjakan tugas. Waktu yang tersedia cukup panjang, sehingga tidak terburu-buru, lebih teliti dan detail. Kalau menurut saya, belajar di rumah menjaga kita terjangkit virus COVID-19 karena interaksi sosial tidak dilakukan secara langsung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interaksi sosial yang pertama itu adalah hubungan kontak sosial atau komunikasi individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Kemudian faktor-faktor pendorong interaksi sosial tadi ada 7. Ada imitasi, ada sugesti, ada motivasi, ada empati, dan lain sebagainya. Itu faktor-faktor. Kemudian syarat-syarat interaksi sosial. Syarat interaksi sosial dibagi menjadi 2. Adanya kontak sosial sama adanya komunikasi. Udah itu aja. Semoga materi yang diberikan bisa sampai ke kalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, di sini ada salah satu ayat dari surat Al-Baqarah. Baik, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Ya, Ibu ulang ya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Tetap berpikir positif, menjalankan segala sesuatu dengan semangat, jaga diri, tetap patuhi 3M, makan yang cukup, berjemur, olahraga. Oke, jangan kebanyakan jajan. Baik, tetap selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat ya anak-anak ya. Ya, Bu. Semangat, alhamdulillah. Oke, baik. Silahkan Alfat, Ibu minta tolong ditutup dengan doa selesai belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.